Ajian ini sangat langka, jarang orang memilikinya karena memang lelakunya adalah lelaku tingkat tinggi ya. Di sini akan kami beberkan lengkap ajian ini. Simak terus sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selamat datang kembali para subscriber, para viewer ataupun para penggemar channel Spiritual 21, investigasi supranatural tanpa batas dimanapun Anda berada. Semoga sehat-sehat selalu. Ilmu pukulan maut itu termasuk ilmu tenaga dalam kanuragan yang dulunya itu dikuasai oleh para pendekar, pemirsa. Hal itu disebabkan zaman dulu itu memang sering terjadi adu fisik ya. Adu fisik ini berfungsi untuk pertahanan diri. Misalnya ada seseorang perampok atau apa, nah kita harus mempertahankan diri, ataupun kita membantu orang lain, nah itu dengan ilmu bela diri atau ilmu pukulan atau tenaga dalam tersebut. Ya karena memang zaman dulu itu belum ada aparat bersenjata lengkap dan hukum negara seperti sekarang ini. Nah kalau sekarang itu ketika seseorang memukul seseorang kemudian luka atau memar ya, itu akan dihukum dan didenda karena ada undang-undang negara. Kalau zaman dulu hal tersebut nggak ada ya. Para pendekar-pendekar tempo dulu itu selalu giat melakukan tirakat ilmu ya. Mereka mencari ilmu dengan penuh perjuangan, pemirsa, yaitu menyusuri hutan, gunung ataupun lembah-lembah yang berbahaya, yang mana di sana banyak sekali binatang-binatang buasnya. Ilmu yang mereka pelajari kala itu saat ini masih ada yang tercatat, terbukukan dengan rapi. Tetapi ada juga yang sudah hilang ya, karena tidak ada yang mencatatnya, pemirsa, tidak ada yang membukukannya. Jadi ilmunya dihafal, terus kemudian orangnya itu meninggal, lalu hilanglah ilmu tersebut. Beruntung itu kami mendapatkan sebuah catatan yang merupakan ilmu kanuragan tenaga dalam, yang mungkin salah satu peninggalan pendekar-pendekar tempo dulu ya. Catatan ini dibukukan oleh salah seorang spiritualis sekaligus pendekar yang tidak bisa kami sebutkan di sini karena memang sangat privasi. Nah, setelah kami telaah catatan itu, ternyata merupakan ilmu kuno yang diperkirakan itu peninggalan dari dinasti Mataram ya. Ilmu tersebut dinamakan Aji Tinggenan, yaitu sebuah ilmu ajian yang berfungsi untuk tenaga dalam ya, wabil khusus untuk mengisi kekuatan tangan agar memiliki bobot pukulan yang dahsyat. Nah, ilmu ini termasuk ilmu kejawen atau ilmu Jawa Islam, perpaduan antara Jawa dan Islam. Konon orang yang terkena pukulan Aji Tinggenan ini akan langsung roboh ya, bahkan akan cedera ataupun bisa meninggal dunia. Nah, sebelum kami beberkan tata cara ritualnya, kami berpesan mungkin bagi yang kuat lelaku tirakatnya itu silahkan digunakan sebagaimana mestinya, yaitu untuk jaga-jaga diri ataupun untuk membantu orang lain dalam hal kebaikan. Karena kalau Anda gunakan secara serampangan, itu efeknya akan berbahaya sekali bagi Anda. Energinya akan berubah menjadi kutukan yang sangat menyiksa. Nah, ilmu ini cocok sekali untuk Anda mungkin yang berprofesi sebagai satuan keamanan ya, satpam, banser, kokam ataupun militer ya, atau kepolisian juga bisa.
Terus kemudian bagi Anda mungkin yang tidak kuat dengan laku tirakatnya, bisa untuk dijadikan koleksi catatan ya, koleksi catatan bahwa dulu memang ilmu ini pernah digunakan para pendekar ya. Dengan begitu, kita termasuk orang-orang yang peduli akan budaya bangsa ya, terutama adalah budaya mistik. Kalau tidak kita yang melestarikan, maka siapa lagi? Jadi silahkan untuk Anda bukukan, Anda catat dalam sebuah catatan, yaitu sebagai koleksi ilmu-ilmu gaib. Adapun pemirsa sekalian, untuk tata cara riyadhah atau tata cara ritualnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, itu harus melakukan puasa mutih selama 7 hari. Puasa mutih itu yaitu seperti puasa biasa, tetapi untuk berbuka dan sahur itu hanya makan nasi putih tanpa lauk apapun ya. Kemudian minumnya juga hanya air putih saja. Tidak boleh makan minum selain yang disebutkan itu ya. Misalnya mungkin makan buah, makan sayuran, minum teh, kopi, dan lain sebagainya. Hal tersebut tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, setelah selesai melakukan puasa mutih 7 hari, dilanjutkan lagi dengan puasa pati geni 1 hari 1 malam. Puasa pati geni yaitu tidak boleh makan, tidak boleh minum, dan tidak boleh tidur dalam sehari semalam. Misalnya dari jam 6 pagi sampai jam 6 pagi berikutnya, seperti itu. Selain itu juga harus menempati ruangan khusus seperti mungkin kamar ataupun bilik ya. Tidak boleh menghidupkan lampu ataupun menghidupkan barang-barang elektronik seperti televisi, radio, atau handphone. Terus kemudian tidak boleh menyalakan lilin ya. Pokoknya itu tidak boleh ada sumber cahaya apapun selain cahaya matahari. Biasanya zaman dulu para pendekar itu melakukan puasa pati geni ini ada di dalam sebuah gua. Tapi kalau sekarang boleh dilakukan di kamar ataupun di tempat khusus. Kemudian yang ketiga, itu selama puasa perbanyaklah membaca mantra aji tinggenan ya. Adapun mantra aji tinggenan ini sangat pendek sekali, yaitu seperti ini. Neng meneng, teko meneng, melu meneng dening Allah. Sekali lagi ya. Neng meneng, teko meneng, melu meneng dening Allah. Kemudian yang keempat, yaitu ilmu ini ada pantangan khususnya pemirsa, yaitu tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, tidak boleh berjudi apapun bentuk judi tersebut ya. Tidak hanya kartu, mungkin taruhan sepak bola dan lain sebagainya, itu termasuk judi. Hal itu harus dihindari. Kemudian selain itu tidak boleh sewenang-wenang terhadap sesama manusia ya, alias seseorang yang memegang ilmu ini harus selalu tawaduk. Nah, itulah pemirsa sekalian salah satu hasanah keilmuan Nusantara ya, khususnya dari tanah Jawa ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah perbendaharaan ilmu mistik bagi para pelestarinya. Oh iya, ilmu ini tidak bisa diisikan ke orang lain ya, dengan sistem transfer ilmu seperti transfer tenaga dalam. Seseorang yang ingin menguasai ilmu ini itu harus tirakat sendiri ya. Jadi kalau ada orang yang mungkin ingin mengisikan ilmu ini, itu terus terang saja menurut orang-orang dulu itu nggak bisa. Seseorang harus tirakat sendiri ya, seperti itu. Nah, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mari kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam spiritual.